Selamat datang di Dark Hollow Stories di mana fakta dan misteri bertemu. Hari ini, kami akan membawa Anda menyelami kisah nyata yang penuh misteri, teka-teki, mengungkap rahasia yang tersembunyi di balik bayangan waktu. Apakah Anda siap untuk menyusuri jejak rasa penasaran, mencekam dan bertanya-tanya? Jadi, ambil posisi duduk ternyaman Anda, dan bersiaplah untuk memasuki dunia di mana kenyataan dan misteri bertemu. Pada bulan Agustus tahun 2005, 4 orang keiver atau orang yang suka menjelajah ke dalam gua, menjadi korban dari sebuah insiden tragis yang terjadi di sebuah gua yang terkenal dengan nama Gollum's Cave atau oleh penduduk lokal dikenal juga sebagai Gua Kematian. Gollum's Cave adalah sebuah gua yang terletak beberapa mil dari pusat kota Provo, Utah, Amerika Serikat. Tepatnya berada di sebuah gunung yang bernama Gunung Y. Gunung ini disebut demikian karena di sisinya ada huruf Y besar yang dibuat menggunakan batu, kapur, dan semen. Huruf Y ini merupakan lambang dari Brigham Young University. Universitas ini adalah salah satu universitas tertua yang ada di kota Utah dan berlokasi dekat dengan gunung tersebut. Gollum's Cave sendiri sudah terkenal di kalangan penduduk lokal sebagai gua yang berbahaya yang bisa menyebabkan kecelakaan bahkan kematian. Gua ini memiliki sistem yang terdiri dari lorong-lorong sempit dan berair, bebatuan yang licin dan gelap gulita. Orang yang ingin menjelajahi gua ini harus mulai dengan merangkak sejauh 30 meter melalui lorong yang dipenuhi air. Setelah itu, mereka akan tiba di celah sempit yang, untungnya, kering. Di ujung celah tersebut, terdapat persimpangan yang mengarah ke dua arah, kiri dan kanan. Penjelajah harus memilih jalur kiri, karena jalur kanan berujung pada lorong buntu. Setelah memasuki lorong gua yang kiri, penjelajah harus berjalan lagi sepanjang kurang lebih 15 meter untuk pada akhirnya sampai ke ujung gua. Di ujung gua terdapat lubang di tanah berisi air, seperti kolam kecil. Meskipun gua ini sudah terkenal berbahaya, tetap saja banyak orang atau penjelajah gua yang nekat untuk memasuki dan menjelajahi gua ini. Termasuk sekelompok anak muda yang terdiri dari 5 orang, yaitu Scott McDonald, Blake Donner, Jennifer Galbraith, Ariel Singer, dan Joseph Ferguson. Kelima anak muda ini memutuskan untuk menjelajahi Gollum's Cave atau Gua Kematian di bulan Agustus tahun 2005. Tanpa menyadari bahaya mematikan yang mengintai mereka. Pada jam 4:30 pagi itu, 4 orang dari mereka mulai memasuki gua. Sementara, 1 orang yang bernama Joseph Ferguson membatalkan rencananya dan menunggu di pintu masuk gua. Mereka masuk dan merangkak melalui lorong, melewati celah sempit, hingga akhirnya tiba di lubang kolam kecil. Kolam ini ternyata terhubung dengan saluran air sempit yang berdiameter sekitar 0,9 hingga 1,2 meter, yang hanya memungkinkan untuk dilewati satu persatu. Kalau masuk ke saluran ini, seseorang harus berenang sejauh 4,5 meter, sebelum akhirnya sampai di ujung saluran. Di mana terdapat gua kecil atau ruang kecil yang cukup untuk beberapa orang berdiri, mengambil nafas sebelum berenang balik kembali ke kolam. Jennifer yang pertama kali masuk ke dalam air dan disusul satu demi satu oleh teman-temannya. Di dalam saluran air, ada tali yang pernah ditinggalkan oleh penjelajah gua sebelumnya. Tali yang terjulur di sepanjang saluran itu, seharusnya bisa membantu para penjelajah dalam menyusuri air yang dingin dan gelap di dalam saluran. Joseph yang menunggu teman-temannya di pintu gua, mulai merasa gelisah dan yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres, ketika setelah menunggu 1 jam lamanya, teman-temannya belum juga muncul dari dalam gua. Dia menelpon teman-temannya yang mengetahui seluk-beluk tentang gua. Dan akhirnya pada jam 6.25, dia menelpon polisi. Tim penyelamat yang tiba di lokasi, bergegas menerjunkan personel mereka ke dalam gua untuk menginspeksi saluran air tersebut. Salah satu petugas yang sudah memeriksa saluran, mengatakan bahwa air di dalam saluran bukanlah jenis air yang suhunya terlalu dingin, sehingga kemungkinan para korban terkena hipotermia sangatlah kecil. Karena para rescuer atau penyelamat tidak benar-benar mengetahui apa penyebab terperangkapnya keempat korban, mereka ragu untuk langsung menyelam ke dalam saluran. Ada kekhawatiran juga kalau udara di dalam gua kecil di ujung saluran telah berkurang dan bisa membahayakan tim penyelamat. Maka mereka memutuskan untuk mempompa keluar air di saluran, sambil memompa udara ke dalamnya. Untuk mengetahui apa yang terjadi di Gollum's Cave, kita perlu mengetahui dulu tentang konsentrasi oksigen. Atmosfer bumi terdiri dari campuran beberapa gas yang berbeda. Sekitar 78%-nya terdiri dari gas nitrogen, 21% oksigen, dan sisanya sejumlah kecil gas argon, karbon dioksida, neon,
helium, metana, kripton dan hidrogen. Tubuh manusia sudah dirancang untuk sesuai dengan kondisi spesifik tersebut. Karena itu, kalau keseimbangan komposisi udara di sekitar berubah, akan menyebabkan efek negatif bagi manusia. Ketika kadar oksigen menurun untuk waktu singkat, tubuh akan merespons dengan beberapa mekanisme kompensasi, yaitu timbul beberapa gejala seperti pusing atau sakit kepala ringan, sesak napas, peningkatan denyut jantung, kelelahan dan kebingungan mental. Jika kekurangan oksigen berlangsung lebih lama, gejalanya menjadi lebih parah, antara lain, nyeri dada, sianosis, yaitu kulit atau bibir membiru akibat kadar oksigen rendah dalam darah, gangguan konsentrasi, dan pingsan atau hilang kesadaran. Sementara itu, kekurangan oksigen dalam jangka waktu yang lebih lama lagi, atau disebut dengan hipoksia kronis, dapat menyebabkan kerusakan organ vital dan kondisi medis yang serius seperti kerusakan otak permanen, gagal jantung atau paru-paru, polisitemia yaitu peningkatan produksi sel darah merah sebagai respons tubuh, yang dapat menyebabkan darah menjadi kental, dan kerusakan jaringan atau kematian jaringan atau nekrosis. Tapi setelah tim penyelamat mengukur kadar oksigen di dalam gua utama, didapatkan angka yang tidak terlalu signifikan. Level oksigen di dalam gua utama berkisar pada angka 19%, meskipun di bawah level normal, namun tidak cukup berbahaya untuk membuat seseorang tak sadarkan diri apalagi menyebabkan kematian. Dan juga masih terlalu rendah untuk membuat seseorang menjadi kebingungan atau hilang konsentrasi. Lantas apa yang membuat keempat anak muda ini tidak juga muncul ke permukaan? Diperkirakan, sewaktu mereka berhasil mencapai gua kecil di ujung saluran air, mereka sempat berdiam di gua kecil itu dan menikmati waktu sejenak, merayakan keberhasilan mereka. Diperkirakan juga, mereka mungkin sempat mengobrol sebentar sebelum akhirnya memutuskan untuk kembali. Saat itu, mereka tidak menyadari bahwa meskipun waktu untuk berdiam di gua kecil itu hanya sebentar, tapi sudah cukup untuk membuat mereka berada dalam bahaya yang besar. Di dalam istilah penjelajahan gua, dikenal yang namanya bad air atau udara yang buruk. Yaitu kondisi udara di tempat tertutup dan adanya genangan air yang stagnan atau tidak mengalir, menyebabkan kadar karbon dioksida di udara lebih tinggi dari kondisi normal. Karbon dioksida juga mudah terbentuk di dalam gua kapur akibat dari erosi alami dan rembesan gas akibat pembusukan tanaman yang ada di dalam gua. Tanpa adanya sirkulasi udara yang baik, konsentrasi gas karbon dioksida pun meningkat secara bertahap. Agaknya, keempat penjelajah gua ini tidak menyadari bahwa udara yang mereka hirup di dalam gua kecil telah menjadi udara yang buruk atau beracun. Setelah berdiam sejenak di gua kecil, keempat penjelajah ini pun memutuskan untuk kembali ke gua utama dengan tentunya kembali berenang melalui saluran air tadi. Jennifer kembali jadi yang pertama menyelam ke dalam saluran. Sebelum masuk ke air, ia menghirup nafas dalam-dalam. Karena udara yang dihirup di gua kecil ini adalah udara yang buruk atau beracun, membuatnya merasakan kemampuan untuk menahan nafas menjadi berkurang. Sehingga tubuhnya tidak sekuat sebelumnya untuk berenang. Hal ini membuat Jennifer berenang dengan lebih lambat. Dan karena berenang lebih lambat, paru-parunya pun harus bekerja lebih keras dari sebelumnya. Hal ini kemungkinan membuatnya mulai panik hingga melepaskan pegangannya dari tali untuk bisa berenang lebih cepat lagi. Akibat berkurangnya konsentrasi dan panik, Jennifer kemungkinan mencapai ujung saluran yang salah. Sebetulnya, ujung dari saluran air ini bukanlah tepat di bawah lubang kolam, melainkan masih ada satu sisi yang menuju ke bagian lorong yang buntu. Artinya, kalau seseorang berenang terus, dan tidak berhenti tepat di bawah permukaan lubang kolam, dia akan terus masuk ke sisi lorong yang buntu itu. Sisi lorong ini juga hanya cukup dilewati untuk satu orang. Dengan kata lain, kalau seseorang masuk ke dalamnya, orang itu tidak akan bisa memutar tubuhnya, melainkan harus mendorong tubuh mundur ke belakang kalau ingin kembali lagi ke bagian bawah lubang kolam. Hal inilah yang pernah dialami oleh penjelajah gua sebelum mereka, seseorang bernama Brian Lamprey. Ia pernah menjelajah ke dalam gua ini seorang diri, dengan dibantu panduan oleh seorang teman yang berpengalaman. Saat itu, dirinya hampir terjebak karena salah arah, memasuki bagian ujung sisi yang buntu. Sebenarnya, terdapat tali yang melintasi saluran untuk membantu penjelajah melewatinya dengan aman. Salah satu ujung tali diikat ke batu di atas lubang kolam, dan ujung lainnya ke batang kayu di gua kecil. Tali membantu penjelajah untuk berenang di sepanjang saluran. Tetapi jika mereka kehilangan tali, atau tidak bisa menemukan posisi tali itu, tingkat bahaya akan meningkat. Terutama jika air yang biasanya jernih menjadi keruh,
oleh endapan tanah yang teraduk dari lantai saluran, oleh penjelajah yang berenang melalui terowongan, kata Lamprey menjelaskan. Keberuntungan masih berpihak pada Brian Lamprey waktu itu. Karena saat itu dia masuk ke gua seorang diri. Sehingga udara yang tersedia di gua kecil masih cukup untuk dihirup dalam-dalam sebelum kembali berenang menuju lubang kolam. Maka saat Brian hampir terjebak di ujung sisi yang buntu, dia masih sanggup untuk mendorong dirinya mundur kembali ke tepat di bawah lubang kolam. Meski waktu itu Brian sudah hampir kehabisan nafas. Sedikit lagi saja Brian berada di dalam air, dia mungkin tidak akan bisa menyelamatkan diri. Sayangnya, keempat anak muda ini, Scott McDonald, Blake Donner, Jennifer Galbraith dan Ariel Singer, tidak seberuntung Brian. Setelah Jennifer yang pertama masuk kembali ke dalam air, tidak juga memberi sinyal tali kepada teman-temannya, yang menunggu giliran di dalam gua kecil, Ariel memutuskan untuk menjadi yang berikutnya masuk ke dalam air. Tapi, setelah mulai berenang di dalam saluran, Ariel menemukan tubuh temannya Jennifer yang tidak sadarkan diri. Tubuh Jennifer menyumbat saluran yang hanya muat dilalui oleh satu orang itu. Ariel tentu merasa panik karena setiap detik sangat genting dan ia tak bisa menahan nafas lebih lama lagi. Sementara itu, Blake dan Scott yang menunggu giliran di gua kecil, semakin kekurangan oksigen dan sebaliknya, menghirup udara yang beracun oleh gas karbon dioksida yang semakin meningkat. Kondisi ini membuat mereka mengalami pusing, bingung dan panik. Blake yang menjadi giliran ketiga untuk menyelam, memaksakan dirinya untuk berenang dengan kondisi tubuh yang sudah mulai melemah. Dengan segera ia menemukan tubuh kedua temannya yang sudah tak bergerak, memblokade satu-satunya jalan keluar. Menjadi yang terakhir menyelam, Scott mungkin sudah terlalu banyak mendapatkan efek buruk dari udara toksik yang berkumpul di gua kecil, sebelum akhirnya masuk ke dalam saluran, dan menemukan ketiga temannya yang sudah tak berdaya. Dan dengan segera ia sendiri pun kehilangan kesadarannya. Setelah tim penyelamat memompa air keluar, dan memompa udara ke dalam gua, mereka berhasil menemukan jasad keempat penjelajah. Sulit dibayangkan bahwa empat pemuda berusia 18-28 tahun, dapat meregang nyawa karena tenggelam dalam saluran air sepanjang 4,5 meter. Insiden ini menjadi pelajaran penting bagi siapapun yang ingin menjelajahi gua, untuk lebih bersungguh-sungguh memperhatikan dan mempelajari kondisi gua, kesiapan diri dan perlengkapan sebelum melakukan penjelajahan.